Kisah cinta Bapak Republik Indonesia, pujian hatinya dinikahi Bupati Cianjur hingga jadi jomblo seumur hidup. Lahir pada tahun 1897 di Sumatera Barat, Ibrahim Datuk Sultan Malaka menjadi sosok pahlawan nasional yang namanya tidak tertulis dalam buku sejarah di sekolah-sekolah. Padahal konsep Republik Negara ini dipilih dari gagasannya untuk merdeka, berdaulat, dan berpihak pada rakyat, sesuai dengan tulisannya yang pada tahun 1925 berjudul Narde Republik. Setelah era reformasi, namanya mulai dikenal dan banyak buku-buku yang membahas tentang perjalanannya. Pria yang lebih dikenal dengan nama Tan Malaka ini merupakan Bapak Republik Indonesia. Pemikiran kiri yang dipegangnya bukan hanya membuat pemerintah kolonial meradak, ia juga diburu oleh bangsanya sendiri setelah merdeka. Ia harus hidup di penjara ke penjara dan akhir hidupnya dieksekusi oleh bangsanya sendiri. Nasib malang Tan Malaka bukan hanya soal perjalanan revolusionernya, kisah cintanya juga tidak kalah tragis. Hingga usianya yang sudah berkepala 5, Tan Malaka belum pernah menikah dengan seorang wanita pun. Sebenarnya, Tan Malaka memiliki cinta pertama dengan teman sekelasnya ketika bersekolah di Quake School Bukit Tinggi. Wanita tersebut bernama Syarifah Nawawi yang merupakan gadis cerdas hingga membuatnya jatuh hati. Namun cintanya terhalang tanggung jawab pada keluarga. Tan Malaka yang mendapat gelar datuk harus melanjutkan pendidikan ke Belanda. Tan Malaka masih sangat mencintai pujian hatinya walau terpisah oleh jarak. Hingga akhirnya Syarifah Nawawi menikah dengan Bupati Cianjur, Wiranto Kusuma, tanpa memberi kabar pada Tan Malaka. Pernikahan tersebut akhirnya terdengar olehnya dan membuatnya sakit hati, hingga pernah menjalin hubungan dengan wanita Belanda, tapi kisahnya tidak berlanjut. Diketahui pernikahan Syarifah dan Bupati Cianjur tidak berlangsung lama, keduanya memutuskan untuk bercerai. Mengetahui hal itu, Tan Malaka bukan pria yang mudah jatuh hati. Pengalaman pahit itu membuatnya fokus dengan perjuangan politik. Sakit hati itu ternyata membuatnya semakin bergerilya untuk kemerdekaan bangsanya dengan berjuang dari sayap kiri. Hingga akhirnya dia buronan politik dan terus kabur ke berbagai negara di Asia dan bertemu wanita lain di sana. Namun kenangan dengan cinta pertamanya tidak membuatnya bisa membuka hati seutuhnya hingga membuat kisah cinta itu tidak pernah serius. Saat zaman kolonial, tidak banyak yang mengetahui wajah asli Tan Malaka. Ia merahasiakan identitasnya demi bisa terus berjuang. Selama puluhan tahun, ia bergerak dalam sunyi di tengah rasa sakit hatinya kepada cinta pertamanya. Pasca kemerdekaan, Tan Malaka ternyata tetap tidak bisa hidup tenang karena ia tetap diburu oleh bangsanya sendiri. Padahal saat itu Tan Malaka mulai menjalin hubungan serius dengan Paramita Abdurrahman, seorang yang merupakan keponakan dari Ahmad Subarjo. Politik lagi-lagi menghalangi kisah cintanya, hingga akhirnya ia harus beristirahat untuk selama-lamanya tanpa cinta sang pujaan hati.